Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu Ririn dalam pembelajaran geografi kelas 12 IPS. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang interpretasi citra terkait dengan tata guna lahan. Nah, kalian masih ingat nggak sih interpretasi citra itu apa? Ini pelajaran kelas 10 loh. Gimana? Masih ingat? Interpretasi citra merupakan proses pengenalan citra, kemudian untuk diterjemahkan dalam bentuk peta. Sedangkan tata guna lahan berkaitan dengan materi yang baru saja kita selesaikan di bab sebelumnya, yaitu tentang wilayah dan pewilayahan. Wilayah dan pewilayahan pada dasarnya adalah bagaimana mendeliniasi wilayah berdasarkan persamaan dan perbedaan, kemudian diolah menjadi sebuah rancangan tata guna lahan. Yuk kita amati bersama apa sih interpretasi citra kalau dihubungkan dengan tata guna lahan. Oh iya, pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam mengenali efektivitas tata guna lahan berdasarkan karakteristik wilayah dengan bantuan citra. Jadi makin penasaran kan seperti apa? Yuk kita simak. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang interpretasi citra, alangkah baiknya kalau Ibu kasih tebak-tebakan dulu. Apa sih bedanya tanah dan juga lahan? Coba deh kalian amati perbedaan dari kedua gambar tersebut. Yang di sebelah kiri ada gambar tanah, yang sebelah kanan ada gambar lahan. Dua hal yang berbeda ya. Coba Ibu kasih waktu deh untuk kalian merenungkan. Silahkan di pause video ini. Nah, gimana? Sudah ketemu belum perbedaannya? Intinya, konsep tanah dan juga lahan itu sangat berbeda. Bagi orang awam yang tidak pernah belajar geografi, pasti sering ketuker ya, tanah dan lahan. Nah, sebenarnya tanah itu lebih mengarah pada tubuh tanah, bodinya, soilnya, bendanya, fisiknya yang bisa kita genggam, yang bisa kita ukur, yang bisa kita timbang. Dan materi tanah yang menekankan pada sifat fisik tanah secara kimiawi dan juga organik. Kemudian, sedangkan lahan itu lebih dikaitkan pada unsur pemanfaatan atau peruntukan atau penggunaan dari bentang tanah. Dalam hal ini dipahami sebagai ruang. Jadi jelas beda sekali perbedaannya. Nah, tata guna lahan dan interpretasinya itu kita harus awali dengan apa sih tata guna lahan itu? Tata guna lahan pada dasarnya adalah pola penggunaan tanah yang meliputi persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah serta pemeliharaannya. Mudah dipahami nggak sih ya penjelasannya? Jadi pada dasarnya tata guna lahan itu adalah pola penggunaan tanah. Jadi tanah dalam hal ini, tanah dalam bentuk fisiknya itu tersedia nggak sih untuk kebutuhan manusia? Kemudian digunakan untuk apa sih? Kemudian pemeliharaannya seperti apa sih terkait dengan ruang atau spasial, yaitu yang menjadi ciri khas mata pelajaran kita geografi. Nah, pengelolaan citra penginderaan jauh terkait tata guna lahan itu berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama, perubahan penggunaan lahan di Indonesia dapat diketahui tanpa harus turun langsung ke lapangan. Tuh, enak nggak tuh? Apabila kita mengalami suatu kasus nih, misalnya nih ada kebakaran hutan di tengah medan yang begitu sulit untuk dijangkau manusia secara langsung, kita bisa menganalisa karakteristik wilayah tersebut dengan bantuan citra tanpa harus turun langsung ke lapangan, mengingat keterbatasan sumber daya atau mungkin keterbatasan biaya ataupun bahaya yang mengancam.
Nah, yang kedua, teknologi penginderaan jauh merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dengan mudah dalam membantu mengidentifikasi seberapa besar perubahan yang terjadi terhadap fungsi lahan di Indonesia. Selanjutnya, melalui citra penginderaan jauh, data dan informasi fungsi lahan yang bersifat dinamik dapat diperoleh dan dimanfaatkan untuk keperluan perencanaan wilayah dalam penyusunan arahan fungsi lahan. Artinya, dengan melakukan penginderaan jauh, kemudian kita interpretasi data-data tersebut dapat bersifat dinamik yang bisa berubah sewaktu-waktu dalam jangka waktu yang sangat cepat, kemudian dapat selalu kita update sehingga pemanfaatannya bisa lebih efektif untuk keperluan perencanaan wilayah dalam penyusunan arahan fungsi lahan. Nah, menurut Sadia Hutomo, penggunaan lahan itu diklasifikasikan menjadi dua, seperti yang bisa kalian amati di slide berikut ini. Kalau daerahnya berupa pedesaan, penggunaan lahan yang bisa diidentifikasi itu ada perkampungan, industri, pertambangan, persawahan, kebun, pertanian tanah kering, perkebunan, beda ya kebun sama perkebunan, kemudian padang, hutan, perairan darat, dan juga tanah terbuka. Sedangkan perkotaan itu bisa diklasifikasikan menjadi permukiman, perdagangan, industri, jasa, taman, perairan, dan juga lahan kosong. Kalau di sini kita amati lebih banyak klasifikasi di pedesaan ya daripada perkotaan. Tetapi ingat bahwa citra perkotaan itu biasanya lebih banyak sih objek yang harus dikenali, sehingga interpretasi citra perkotaan biasanya memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada pedesaan. Nah, yuk kita amati peta penggunaan lahan berikut ini. Hasil penginderaan jauh berupa peta penggunaan lahan berikut ini itu merupakan hasil pengolahan citra yang diamati melalui satelit atau mungkin melalui foto udara, kemudian diproses melalui sistem informasi geografis sehingga menghasilkan peta penggunaan lahan. Artinya, data spasial yang kita rekam melalui sensor itu bisa kita analisis berdasarkan kebutuhan manusia. Misalnya, pada saat ini manusia sedang membutuhkan peta penggunaan lahan di suatu daerah X. Maka citra daerah X tersebut tidak bisa secara mentah-mentah kita gunakan untuk menghasilkan data, melainkan harus diproses melalui sistem informasi geografis sehingga menghasilkan peta untuk lebih mudah diamati, dianalisa oleh manusia sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya kalau kita lihat di peta ini ada pembagian lahan agriculture. Agriculture itu pertanian ya. Jadi lahan-lahan pertanian bisa disimbolkan dalam warna kuning. Kemudian green itu adalah hijau-hijauan ya. Kalau kata kasarnya itu mungkin seperti hutan, kemudian semak belukar, itu masuk dalam kategori green. Kemudian urban itu adalah daerah kota yang benar-benar memiliki aktivitas yang sangat padat. Kemudian water itu adalah perairan. Dalam hal ini bisa dalam bentuk sungai, kemudian waduk, danau, laut, dan sebagainya. Nah, kalau sudah dalam bentuk peta penggunaan lahan seperti ini, maka siapapun, bahkan orang awam sekalipun, bisa lebih mudah untuk membaca datanya, sehingga lebih mudah untuk memanfaatkan data tersebut. Nah, berikut ini adalah beberapa aplikasi pengolahan citra penginderaan jauh terkait tata guna lahan. Yuk kita simak. Yang pertama adalah pemetaan penggunaan lahan. Nah, kalau kalian amati, ini adalah sebuah citra tentang penggunaan lahan. Kalau kalian amati banyak sekali. Kalau misalnya kalian amati ada di sebelah kiri ini ada objek yang memiliki bentuk seragam, berwarna cerah, ukurannya juga seragam, dan juga dia memiliki asosiasi yang berdekatan dengan jalan.
Kira-kira objeknya apa ya? Masih ingat dengan pembelajaran kelas 10? Coba di pause dulu video ini sambil kalian analisa kira-kira interpretasi objek tersebut apa ya? Sudah tahu? Ya, itu adalah perumahan. Lebih tepatnya adalah sebuah kompleks perumahan yang memiliki unit-unit rumah yang seragam, sama dalam bentuk warna maupun ukuran, bahkan arah hadapnya pun juga seragam. Biasanya dia di bawah satu naungan developer ya, sehingga dia memiliki keseragaman seperti itu, homogenitas yang seperti itu. Nah, objek seperti ini itu bisa kita klasifikasikan, kemudian kita delineasi menjadi peta penggunaan lahan. Begitu juga dengan objek-objek lain seperti jalan, kemudian sawah, dan sebagainya, itu bisa kita analisa. Yang selanjutnya adalah penentuan arahan lahan. Kalau kalian amati di citra berikut ini, penentuan lokasi ketersediaan sumber daya air dapat digunakan untuk pertimbangan dalam menerapkan arahan penggunaan lahan sebagai kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budidaya, kawasan pertanian, kawasan permukiman, dan atau bahkan sebagai kawasan penunjang untuk kegiatan pertambangan. Jadi dengan bantuan citra kita bisa menganalisis di mana sih lokasi ketersediaan sumber daya air yang bisa digunakan sebagai air konsumsi manusia. Nah, apabila terdapat suatu daerah dengan medan yang sulit dijangkau, citra sangat membantu untuk manusia mengidentifikasi dari jarak jauh tanpa kita harus datang melakukan survei secara langsung. Tentu hal ini bisa digunakan untuk menghemat anggaran dan juga meminimalisir bahaya yang mungkin akan timbul apabila pengumpulan data dipaksakan harus secara langsung turun ke lapangan. Nah, yang ketiga itu adalah kajian lahan pertanian dan perkebunan. Coba kalian amati objek berikut ini. Berdasarkan citra, kita lihat ada satu garis putih ini ya, di sebelah kiri dan juga kanan. Garis ini merupakan jalan, jelas. Karena garisnya lurus, kemudian teratur, dan juga warnanya cerah. Kelihatan sekali bahwa ini adalah jalan lahan perkebunan yang belum diaspal. Nah, pertanyaannya adalah objek yang berwarna hijau-hijau kecil-kecil ini apa ya kira-kira? Kalau kita lihat, ronanya itu kasar, kemudian bentuknya seragam, dan juga bentuk tanamannya, ukurannya, besarnya itu kurang lebih seragam. Nah, kalau kalian amati, tanaman apa yang kira-kira bentuknya seperti ini, yang biasanya dijadikan sebagai komoditas perkebunan? Ada yang bisa menebak? Ya, selamat bagi kalian yang menebak bahwa ini adalah perkebunan sawit. Kenapa perkebunan sawit? Karena kalau kita lihat tanamannya itu sangat seragam, kemudian bentuknya ini bulat-bulat kecil-kecil seperti ini, kasar. Tetapi ketika dilihat dari jauh dia tetap terlihat memiliki jarak yang seragam, kemudian ronanya juga kasar, dan bentuk daunnya ini sangat bertajuk gitu. Selanjutnya adalah kajian lahan hutan. Nah, kalian bayangin nih, apabila ada suatu daerah yang mengalami deforestasi seperti ini, akan mengalami kesulitan yang sangat besar apabila kita harus turun langsung ke lapangan melihat aksesibilitasnya yang sangat terbatas. Apabila kita melakukan interpretasi citra, entah itu citra foto maupun citra satelit, kita bisa melihat secara langsung melalui bantuan citra, kemudian kita analisis kira-kira lahan hutan semacam ini dengan luasan seperti ini, kondisinya seperti apa ya, kemudian apa yang harus kita lakukan. Itu fungsinya interpretasi citra. Yang selanjutnya adalah kajian lahan permukiman. Nah, kalau kalian amati nih, kira-kira citra di mana ya? Ya, benar. Ini ada di Jakarta Selatan. Anak Jaksel pasti nggak asing dengan seperti ini. Nah, ini adalah kajian lahan permukiman melalui citra, khususnya citra Ikonos ya. Citra Ikonos dalam tampilan berikut ini menunjukkan bahwa banyak sekali permukiman yang berada di Jakarta Selatan. Nah, dengan bantuan citra, kita bisa menganalisis, membuat peta penggunaan lahan permukiman dengan mendelineasi
objek-objek yang kita kenali sebagai permukiman. Setelah didelineasi, kemudian kita akan klasifikasikan permukimannya ada beberapa jenis nih, misalnya permukiman elit, menengah, kemudian ekonomi bawah. Tergantung untuk penggunaannya yang diperlukan itu seperti apa. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah kajian lahan industri. Nah, kalau kalian amati citra tersebut, atau lebih tepatnya itu adalah foto udara ya. Citra foto udara berikut ini bisa menampilkan suatu kawasan yang memiliki klaster industri yang berada di tepi perairan, khususnya perairan laut ya. Nah, tampilan-tampilan seperti ini bisa menunjukkan betapa aware-nya pemerintah kita untuk menempatkan kawasan industri itu supaya jauh dari lahan permukiman. Kenapa harus jauh dari lahan permukiman? Supaya aktivitas-aktivitas industri tidak mengganggu baik secara kesehatan maupun juga mobilitas, supaya tidak mengganggu permukiman yang ada di sekitarnya. Yang kalian lakukan tadi bersama Ibu itu adalah contoh interpretasi citra penginderaan jauh terkait dengan tata guna lahan secara manual. Artinya, kalian menginterpretasi citra, melihat citra, kemudian mengenali citra itu berdasarkan ciri khasnya, seperti mata pelajaran geografi di kelas 10 terkait dengan sistem informasi geografis ya. Misalnya kita lihat dari rona dan warna, kemudian bentuk, ukuran, kemudian teksturnya seperti apa. Dan bisa juga kita kenali berdasarkan pola, bayangan, situs, maupun asosiasi. Apabila kita sudah bisa melakukan interpretasi citra penginderaan jauh, maka kita bisa melakukan pemetaan tata guna lahan secara manual maupun secara digital. Nah, ini adalah jembatan keledainya bagaimana kita bisa menghafalkan apa saja sih yang bisa digunakan untuk interpretasi citra. Bentuk kita singkat B, pola, dan seterusnya menjadi singkatan beli sepatu baru, bentuk, pola, tekstur, rona, situs, asosiasi, bayangan, dan ukuran. Jadi setiap kita menginterpretasi citra, kita harus mengenali apa saja spek-spek yang harus kita kenali dari objek tersebut. Mulai dari bentuknya, polanya seperti apa, untuk menentukan bahwa objek tersebut, oh ternyata permukiman, oh ternyata adalah persawahan, oh kemudian adalah perkebunan sawit. Nah, itu adalah syarat-syarat utama untuk interpretasi citra. Sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat. Pembelajaran kali ini semoga bisa kalian manfaatkan ya, dan bisa benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan nantinya, terutama bagi kalian yang nanti berminat untuk kuliah di jurusan geografi, bahwa interpretasi citra itu ternyata sangat banyak sekali manfaatnya, terutama dalam tata guna lahan. Atau misalnya kalian tidak tertarik untuk kuliah di geografi, misalnya di bidang lain, tetapi kalian bisa memanfaatkan ilmu ini misalnya untuk membeli rumah nih. Nah, kalau membeli rumah kira-kira dengan interpretasi citra seperti ini, ketika saya pantau melalui citra, kira-kira cocoknya beli rumah atau beli tanah di daerah mana ya yang sesuai agar lebih nyaman dan strategis begitu. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.